Pengambilan sampel air minum dalam studi kualitas air minum rumah tangga atau SKAM RT 2020 adalah di titik sarana air minum atau SAM dan konsumsi air siap minum di rumah tangga dalam blok sensus terpilih mengacu pada pedoman pengorganisasian lapangan yaitu 10 rumah tangga per blok sensus. Sampel air minum di titik sarana diambil dari berbagai sarana air minum sebagai sumber utama air minum rumah tangga seperti PDAM, sumur gali, sumur bor, penampungan air hujan, dan lain-lain. Sampel air minum di titik konsumsi adalah air siap minum di rumah tangga yang telah dilakukan pengolahan maupun tidak yang diambil dari panci, teko atau ceret, kendi, atau lainnya. Pengujian sampel air dari sarana maupun siap minum untuk parameter TDS, pH, nitrat, nitrit, kromium heksavalen dilakukan secara in situ atau dilakukan di tempat. Untuk parameter mikrobiologi, oleh karena memerlukan inkubasi selama 24 jam, maka pengujian dilakukan di laboratorium lapangan atau tempat yang sudah disepakati oleh enumerator di blok sensus. Pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan titik sampling pada sarana air minum atau air siap minum, yaitu A. Pengambilan sampel di titik sarana air minum dibagi menjadi 1. Pengambilan sampel untuk pengujian parameter nitrat, nitrit, dan kromium heksavalen yang diambil pada titik sumber air yang menggunakan keran atau air perpipaan termasuk PDAM. 2. Pengambilan sampel untuk pengujian parameter nitrat, nitrit, dan kromium heksavalen yang diambil pada titik sumber air tanpa keran atau non-perpipaan seperti sumur gali dengan timba, PAH, sungai atau kolam. 3. Pengambilan sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi di titik sumber air yang menggunakan keran atau air perpipaan termasuk PDAM. 4. Pengambilan sampel untuk pengujian parameter mikrobiologi di titik sarana tanpa keran atau non-perpipaan seperti sumur gali dengan timba, PAH, sungai atau kolam. B. Untuk pengambilan sampel air siap minum. Pengambilan sampel untuk pengujian parameter nitrat, nitrit, dan kromium heksavalen dilakukan dalam gelas yang biasanya digunakan untuk minum. Sampel ini nantinya digunakan untuk semua pengujian parameter, baik fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Untuk pengujian parameter fisik dan kimia, alat yang dibutuhkan untuk pengambilan sampel adalah 2 buah botol sampel 200 ml mulut lebar. Pengambilan sampel air dari sarana air minum yang menggunakan keran atau air perpipaan termasuk PDAM untuk parameter fisik kimia sebagai berikut. 1. Siapkan botol penutup. 2. Buka keran selama 1-2 menit. 3. Tampung air ke dalam botol sampai terisi 80% dari kapasitas botol. 4. Hindari sampel air dari kontaminasi atau tercampur dengan cairan lainnya. 5. Tutup rapat botol sampel menggunakan tutup dalam. 6. Kemudian tutuplah botol sampel menggunakan tutup luar. 7. Keringkan bagian luar botol sampel menggunakan tisu. 8. Tempelkan label atau stiker rumah tangga atau RT pada bagian botol sampel, kemudian label atau stiker RT dilapisi selotip bening untuk mencegah stiker basah terkena cairan. 9. Cek botol dengan cara membalikan botol ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk mengetahui apakah botol berisi air telah rapat atau tidak bocor. 10. Botol sampel dimasukkan ke dalam cool box untuk diperiksa di laboratorium lapangan atau tempat yang telah disepakati oleh tim di blok sensus. Pengambilan sampel air dari sarana air minum yang menggunakan keran atau air perpipaan termasuk PDAM untuk parameter mikrobiologi sebagai berikut. 1. Siapkan plastik tiosulfat. 2. Buka keran selama 1-2 menit. 3. Sterilkan keran dengan cara diapi-apikan dengan korek atau bunsen atau pemantik, atau diusap dengan alkohol suap sampai merata. 4. Alirkan lagi air selama 1-2 menit. 5. Tampung air ke dalam plastik tiosulfat sampai terisi penuh. 6. Hindari sampel air dari kontaminasi atau tercampur dengan cairan lainnya. 7. Tutup rapat plastik tiosulfat, lalu rekatkan dan ikat dengan kuat. 8. Keringkan bagian luar plastik tiosulfat menggunakan tisu. 9. Tempelkan label atau stiker rumah tangga atau RT pada badan plastik tiosulfat,
Kemudian, label atau stiker RT dilapisi selotip bening untuk mencegah stiker basah terkena cairan. 10. Balikan plastik tiosulfat berisi sampel tadi ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk mengetahui apakah plastik tersebut telah rapat atau tidak bocor. 12. Plastik berisi sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam cool box untuk diperiksa di laboratorium lapangan atau tempat yang disepakati oleh tim di blok sensus. Pengambilan sampel air di sumber air tanpa keran atau non-perpipaan seperti sumur gali dengan timba, PAH, sungai atau kolam untuk parameter mikrobiologi sebagai berikut. 1. Sumur gali dengan timba. Turunkan alat timba sampai ke dasar sampai tertampung airnya. Kemudian angkat. Lakukan pengambilan air menggunakan gelas ukur atau takar yang telah dilapisi plastik steril. Masukkan sampel air ke dalam botol yang telah disterilkan dengan alkohol suap sampai terisi 80% dari kapasitas botol. Hindari sampel air dari kontaminasi atau tercampur dengan cairan lainnya. Tutup rapat botol sampel menggunakan tutup dalam, lalu disegel dengan selotip kertas. Selanjutnya, tutuplah botol sampel menggunakan tutup luar, lalu disegel dengan selotip kertas. Keringkan bagian luar botol sampel dengan tisu. Tempelkan label atau stiker RT yang sesuai pada badan botol sampel. Kemudian, label atau stiker RT dilapisi selotip bening untuk mencegah stiker basah terkena cairan. Cek botol dengan cara membalikan botol ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk mengetahui apakah botol berisi air telah rapat atau tidak bocor. Lalu, masukkan botol sampel ke dalam cool box untuk diperiksa di laboratorium lapangan atau tempat yang disepakati oleh tim di BS. 2. Penampungan air hujan atau PAH. Lakukan pengambilan air menggunakan gelas ukur atau takar yang telah dilapisi plastik steril. Masukkan sampel air ke dalam botol yang telah disterilkan dengan alkohol suap sampai terisi 80% dari kapasitas botol. Hindari sampel air dari kontaminasi atau tercampur dengan cairan lainnya. Tutup rapat botol sampel menggunakan tutup dalam, lalu disegel dengan selotip kertas. Selanjutnya, tutuplah botol sampel menggunakan tutup luar, lalu disegel dengan selotip kertas. Keringkan bagian luar botol sampel dengan tisu. Tempelkan label atau stiker RT yang sesuai pada badan botol sampel. Kemudian, label atau stiker RT dilapisi selotip bening untuk mencegah stiker basah terkena cairan. Cek botol dengan cara membalikan botol ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk mengetahui apakah botol berisi air telah rapat atau tidak bocor. Lalu, masukkan botol sampel ke dalam cool box untuk diperiksa di laboratorium lapangan atau tempat yang disepakati oleh tim di BS. 3. Sungai atau kolam. Lakukan pengambilan air menggunakan gelas ukur atau takar yang telah dilapisi plastik steril. Masukkan sampel air ke dalam botol yang telah disterilkan dengan alkohol suap sampai terisi 80% dari kapasitas botol. Hindari sampel air dari kontaminasi atau tercampur dengan cairan lainnya. Tutup rapat botol sampel menggunakan tutup dalam, lalu disegel dengan selotip kertas. Selanjutnya, tutuplah botol sampel menggunakan tutup luar, lalu disegel dengan selotip kertas. Keringkan bagian luar botol sampel dengan tisu. Tempelkan label atau stiker RT yang sesuai pada badan botol sampel. Kemudian, label atau stiker RT dilapisi selotip bening untuk mencegah stiker basah terkena cairan. Cek botol dengan cara membalikan botol ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk mengetahui apakah botol berisi air telah rapat atau tidak bocor. Lalu, masukkan botol sampel ke dalam cool box untuk diperiksa di laboratorium lapangan atau tempat yang disepakati oleh tim di BS. Pengambilan sampel dari sumber air siap minum sebagai berikut. Sampel air siap minum untuk parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi, pengambilan sampelnya melalui air dalam gelas yang biasa untuk minum oleh anggota rumah tangga tersebut yang kemudian dimasukkan dalam botol sampel. Demikianlah penjelasan mengenai pengambilan sampel dalam studi kualitas air minum rumah tangga atau SKAM RT. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.